Shalom saudara, selamat pagi. Ya bisa disiapkan semua PDF-nya ya. Yuk, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, Divine Woman Arising saudara. Kebangkitan wanita ilahi. Kita mau buka yang pertama, wanita memiliki peranan yang sangat penting, luar biasa. Saudara, salah satu hal yang paling ditakuti oleh iblis adalah perempuan ternyata saudara. Kenapa saya mau katakan hal ini? Tiba-tiba saya mendapatkan sebuah ayat dalam Kejadian 3:15. Ketika saya membaca ayat ini dulu saudara, saya nggak begitu mengerti. Tapi terakhir Tuhan bukakan sesuatu yang ajaib. Wanita punya peranan yang sangat penting saudara. Ini sangat ditakuti oleh iblis saudara. Perempuan salah satunya sangat ditakuti oleh iblis. Nah, jadi setelah kejatuhan manusia, kalau saudara baca di kitab Kejadian ya sebelumnya, Kejadian 3 yang bagian atasnya itu saudara, manusia jatuh di dalam dosa. Ternyata setelah kejatuhan manusia saudara ya, waktu itu saudara mengerti bagaimana iblis ya berupa ular memperdaya Hawa ya, menipu Hawa, berbohong ya. Intinya sampai Hawa memakan buah terlarang itu ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Manusia jatuh dalam dosa. Nah, Tuhan itu memberikan sebuah ancaman yang sangat serius kepada iblis. Yaitu dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan. Tuhan berkata, Tuhan akan mengadakan permusuhan antara engkau, iblis maksudnya, dan perempuan ini, Hawa maksudnya, antara keturunanmu, ya keturunannya iblis dan keturunan perempuan ini, ya saya tulis keturunan perempuan ini, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, saudara, ini bicara tentang saudara Yesus Kristus yang dilahirkan dari seorang perempuan. Jadi Hawa tuh kalau saudara baca Yesus Kristus keturunannya dari atas ya saudara di Matius ya, sampailah kepada Adam dan Hawa. Jadi ya ini bicara tentang keturunan perempuan ini adalah Yesus Kristus ya, yang dilahirkan dari seorang perempuan telah meremukkan iblis di Bukit Golgota. Jadi waktu Yesus disalib, Yesus mati di kayu salib. Yesus itu sesungguhnya sedang ya meremukkan, menghancurkan kepala iblis. Yesus menimbulkan satu luka yang mematikan dan Yesus turun ke dunia orang mati, bangkit dan menang mutlak menghabisi iblis. Kemenangan mutlak, menghancurkan, meremukkan kepala iblis. Jadi sesungguhnya saudara wanita itu saudara ya kita ditetapkan Tuhan ada sesuatu di dalam diri kita pembalasan dendam kepada iblis. Alkitab berkata dan engkau iblis itu akan meremukkan tumit kita saudara. Saudara iblis itu ya selalu ya sebenarnya sesungguhnya iblis itu iri pada wanita ya. Wanita perempuan itu makhluk yang cantik, makhluk yang menurut saya waktu Adam itu dipertemukan dengan Hawa. Karena Adam itu waktu Tuhan suruh menamai binatang, enggak ada yang mirip dia saudara. Jerapah, waduh terlalu tinggi ya. Kalau seandainya ada jerapah betina, Adam harus sama dengan jerapah betina. Mau cium aja susah saudara, terlalu tinggi ya saudara. Dan enggak sama gitu ya. Jadi di Alkitab berkata Adam tidur dan Tuhan mengambil tulang rusuknya. Ini kehebatan wanita. Adam diciptakan dari debu dan tanah, wanita dari tulang rusuk. Inilah tulang dari tulangku, inilah daging dari dagingku, ia dinamai perempuan. Jadi kita diciptakan dari tulang rusuk seorang pria saudara. Nah hebat sekali. Jadi ada begitu menurut saya iblis jealous ya, iri dengan tiba-tiba Adam melihat wow di depannya. Begitu Tuhan memberikan Hawa. Wanita yang cantik saudara, tanpa polesan make up ya. Terus badannya ya, beda dengan pria gitu ya. Terus halus, lembut, wah indah sekali, makhluk terindah saudara. Bayangkan nggak ada zaman itu ratu sejagat saudara. Cuma satu Hawa itu, perempuan itu saudara. Ajaib saudara. Dan Tuhan berkata,
Dari seorang wanita perempuan terjadi permusuhan dan pembalasan dendam. Tahu nggak saudara, iblis selalu membuat wanita tidak bisa berdiri kokoh, tumitnya. Ya, mau dikatakan Alkitab meremukkan tumitnya iblis. Jadi iblis gak mau kita itu wanita berdiri kuat, berdiri kokoh. Supaya wanita bimbang, goyah, galau terus saudara. Tapi Alkitab berkata Yesus Kristus dari keturunan perempuan itu telah meremukkan kepala iblis. Amin. Nah saudara, tapi saya mau berkata ada begitu banyak wanita tidak mengerti identitas dirinya. Tidak mengerti potensi di dalam dirinya. Lanjut. Yang kedua, ya nanti saya akan lanjutkan lebih panjang lagi, ini cepat dulu. Yang kedua perempuan supaya kita tahu siapa sih kita ini di hadapan Tuhan saudara. Perempuan diciptakan menurut gambarnya, Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah Bapa, Roh Kudus dan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Menurut gambarnya, gambar Allah Bapa, gambar Roh Kudus, gambar Yesus Kristus, gambar Roh Kudus. Menurut gambar Allah diciptakannya lah dia. Ya, karena Alkitab berkata, marilah kita menjadikan ya. Kita itu bicara ya jamak ya saudara, bukan marilah aku. Jadi Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus ya. Itu sudah ada. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kita diciptakan menurut gambar Allah Bapa kita di surga saudara. Karakter ilahi, sifat-sifat Tuhan ada dalam diri kita. Jadi kalau wanita yang suka ya, anak-anak kecil kan tantrum ya saudara, suka tantrum. Kalau nggak dikasih sesuatu, ribut gitu ya. Wah ada yang macam-macam gitu, itu tantrum saudara ya. Tapi wanita jangan suka tantrum ya saudara. Kalau suami kita, pasangan kita atau mungkin ada sesuatu yang membuat menjengkelkan kita, jangan tantrum saudara. Nah jadi kita diciptakan menurut gambar, rupa Tuhan kita, amin. Jadi benar-benar di dalam diri kita ada gen ilahi, amin. Ada DNA ilahi saudara. Karena itu munculkan, temukan potensi ilahimu. Ya. Nah lagi cepat ya. Yang ketiga, ini saya mau kasih tahu dulu supaya saudara ngerti siapa kita itu. Tuhan puas setelah menciptakan perempuan saudara. Alkitab berkata Kejadian 1:31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi waktu Kejadian 1 ayat 27-28 itu ya, dikatakan Tuhan itu menciptakan manusia ya, laki-laki dan perempuan. Dijadikannya mereka ya, kemudian kalau saudara baca ya sebelumnya ayat 30 gitu, Alkitab berkata beranak cuculah, penuhilah bumi. Jadi ketika Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan ya, kemudian beranak cucu semuanya. Dengan adanya perempuan kan baru bisa beranak cucu dong saudara. Masa laki-laki bisa beranak cucu sendiri kan gak bisa toh. Gak mungkin. Nah jadi dengan diberikannya wanita perempuan saudara, Alkitab berkata beranak cucu. Ini menurut Tuhan semuanya jadi apa? Sungguh amat baik katanya Tuhan berkata. Ketika Tuhan melihat segala sesuatu yang dijadikannya semua itu ya, nanti beranak cucu, burung-burung di udara apa baunya kayak gitu ya saudara. Sungguh amat baik saudara. Jadi Tuhan puas dengan menciptakan wanita. Dengan menciptakan Hawa, Tuhan mau mengumumkan bahwa ciptaannya ya sungguh amat baik. Jadi ada yang spesial, istimewa di dalam diri wanita saudara. Wanita itu saudara melengkapi, menyempurnakan. Wanita itu saudara yang membantu, membangun, menolong. Jadi bisa bayangkan ya saudara, kalau hidup di dunia ini tidak ada wanita. Isinya pria, semua laki-laki semua. Bayangkan saudara, jadi laki-lakinya nanti lama-lama tambah tua, habis bener gak saudara ya? Iyalah kok, kan gak ada wanita sih. Dan saudara bisa bayangkan seperti makan nasi tanpa rasa saudara. Tawar ya, gak ada wanita.
Wanita itu luar biasa saudara, ajaib. Tuhan menciptakan perempuan itu membuat apa saudara? Indah. Ada keindahan, ada kehalusan ya. Kan wanita kayak gitu ya, ada sesuatu yang lain ya. Keceriaan, kesegaran ya. Ada sesuatu yang menyala-nyala. Itu wanita saudara, perempuan. Wanita juga ya saudara memberi semangat ya. Jangan menjadi saudara ya justru saya berdoa nggak ada wanita yang di sini ya yang menjadi terus menuntut dan merongrong ya. Tapi menjadi sesuatu yang membuat pria-pria ya bergairah dan dibangkitkan saudara. Nah, jadi kalau hidup tanpa wanita menurut saya isinya dunia ini adalah warnanya hitam, putih, abu-abu. Wanita itu ya punya warna apa? Orange ya. Warna apa? Merah menyala, pink ya. Kan jarang ya pria pakai baju pink gitu ya, kan jarang ya saudara. Ya, luar biasa walaupun sekarang sudah zamannya beda ya. Tapi kan tetap saudara kalau dipakai wanita itu beda ya saudara. Nah jadi sekali lagi saya bersyukur sekali saya diciptakan menjadi seorang wanita ya. Nah lanjut, penolong yang sepadan. Wanita adalah, perempuan adalah penolong yang sepadan. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itu yang tadi saya katakan ya. Enggak ada Adam waktu ya melihat penciptaan semuanya dengan binatang. Tidak ada yang sepadan dengan Adam saudara. Sepadan itu apa sih saudara? Satu roh, satu iman. Jadi kalau saudara yang masih single, wanita-wanita single, Tuhan berkata engkau wanita sebagai penolong yang sepadan ya. Jadi penolong yang sepadan itu ya, saudara menemukan juga harus pria yang, ya karena penolong yang sepadan, prianya juga sepadan dong. Jadi apa? Satu roh saudara. Jadi jangan pernah wanita Kristen, engkau wanita yang percaya Tuhan Yesus menikah dengan pria yang tidak percaya. Yang belum mengenal Tuhan. Karena gak sepadan saudara. Rohnya gak sama. Roh kita sudah lahir baru. Sudah terima Tuhan Yesus. Sudah diselamatkan. Kita penuh Roh Kudus. Nah orang yang belum percaya belum tentu. Kan belum percaya, belum terima Yesus, belum diselamatkan. Ya gak apa-apa kan Bu, nanti pacaran dulu, nanti didoakan terima Yesus. Belum tentu saudara-saudara yang katut bisa jadi saudara yang ikut. Justru saya mau berkata, tegaskan di atas sini ya di mesbah Tuhan ini. Jangan pernah wanita single engkau menikah dengan pria yang belum di dalam Tuhan. Benar, seumur hidup saudara akan sengsara menderita. Nah saya sudah temui banyak sekali. Itu ketua youth saudara, bayangkan menikah dengan orang yang belum dalam Tuhan. Wush, benar hidupnya, kesian saudara. Nah tapi saya mau lanjut lagi, kemudian dikatakan sepadan itu satu iman saudara, satu roh. Itu bisa, yang namanya sepadan itu bisa saling melengkapi, kalau ya bisa klop gitu ya. Jadi bisa pas gitu saudara. Saling melengkapi, saling menopang, saling menyatu. Saling berbagi, saling melayani, saling dikuatkan. Benar-benar melengkapi. Apa yang namanya sepadan ya saudara. Apa yang dikurang di pasangan kita, itu ada pada kita. Yang enggak ada di kita, ada di pasangan kita saudara. Serius saudara. Itu ajaib saudara, sepadan itu saudara. Luar biasa. Saya bersyukur ya, saya mendengar kesaksian dari gembala saudara Pastor Rizky itu. Saya itu berapa kali ke kota ini, ada 3 kali mungkin ya, saya lupa itu. 2 kali atau 3 kali. Saya selalu mendengar ya dari mulut Pak Rizky itu ya, memuji dan membanggakan istrinya. Wah, istri saya ini penolong yang luar biasa. Ya, jadi katanya beliau berkata istrinya tuh yang jaga toko semuanya, suami yang pelayanan saudara. Istri saya tuh kalau di toko tuh katanya ini orang tipe katanya perfeksionis katanya ya, rapi, terorganisir gitu ya. Ini melankolis ya, tipe seperti itu, si ungu gitu ya. Nah jadi semua ditata rapi. Kalau ada pencuri aja curi apa satu bisa ketahuan katanya gitu ya, luar biasa saudara. Dan kerjanya oke, rapi, semuanya beres, diberkati tokonya, luar biasa saudara, penolong. Ya, nah jadi bisa saling menyatu, bisa ketemu gitu, enak ya. Jadi
Kalau di gereja itu ya, Pak Petrus khotbah apa ya, atau saya terus kemudian saya melengkapi dengan sesuatu ya, kemudian saya bisa berdoa dan bernubuat gitu ya, bersyafaat. Ya, beberapa jemaat tuh berkata, Bu Linda tuh luar biasa ya, Bu Linda tuh melengkapi banget Pak Petrus ya, Bu Linda itu. Nah gitu ya, jadi ada sesuatu yang kurang di Pak Petrus, saya bantu. Ya saya ini seperti bumper saudara. Jadi kalau ada apa-apa ya, wih saya yang tampil dah ya, saya yang ngurusin ini bumper saudara. Ya ada sesuatu yang apa yang perlu diselesaikan yang Pak Petrus gak bisa, saya harus selesaikan. Itu penolong yang sepadan saudara. Ya, tapi nanti lihat berkatnya luar biasa. Alkitab berkata rukun di dalam rumah tangga ya, itu berkat mengalir luar biasa. Amin. Bukan mengalir berkatnya soal di berkat secara keuangan aja saudara, tetapi di roh, di jiwa, di jasmani bisa dirasakan saudara. Dan di anak-anak juga itu mengalir loh saudara dari atas. Kalau rukun, kalau bisa saling menyatu, itu bisa mengalir, itu luar biasa saudara. Amin. Dan anak-anak diberkati dan disembuhkan. Amin. Indahnya itu saudara. Yuk. Nah sekali lagi kenapa? Karena itu lanjut ya. Iblis mengetahui ketika perempuan menjadi penolong yang sepadan bagi laki-laki. Maka ada kekuatan yang powerful. Bayangin 2 kekuatan jadi 1. Powerful saudara. Nah penuaian terbesar dalam sejarah akan dilakukan. Gak bisa oleh laki-laki tok, gak bisa. Oleh perempuan tok, gak bisa. Harus laki-laki dan perempuan yang bekerja sama secara berdampingan. Amin. Kita akan mengalami saudara masa lawatan yang belum pernah terjadi. Benar-benar kebangunan rohani yang terbesar. Ya, menurut saya mega lawatan. Karena lawatan sudah pernah terjadi. Amin. Lawatan dari zaman dahulu sudah terjadi saudara. Dari zaman kisah para rasul sampai yaitu lawatan hujan awal. Sampai zaman ya tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh sejarah kebangunan rohani. Lawatan di Pensacola, di berbagai negara. Lawatan sudah terjadi. Tapi lawatan yang terbesar, mega lawatan. Yang Alkitab katakan hujan awal dan hujan akhir. Ya, hujan awal itu kisah para rasul, hujan akhir itu di zaman kita akan mengalami lebih hebat lagi bersatu saudara. Saya gak tahu, gak bisa bayangin itu masa gelombang yang baru, gelombang yang ajaib saudara. Gelombangnya Tuhan. Nah tapi sekali lagi saya mau berkata, karena itu saudara, iblis mengerti banget. Iblis memperdaya wanita Hawa itu. Iblis berusaha menjatuhkan perempuan. Karena perempuan punya kekuatan menolong. Amin. Coba ngomong. Perempuan punya kekuatan menolong. Iya. Extraordinary saudara. Itu kekuatan karena Tuhan yang ngasih loh. Engkau menjadi penolong yang sepadan. Jadi kekuatan menolongnya tuh extraordinary, artinya apa? Lebih dari biasanya saudara. Kekuatan menolongnya tuh super sebenarnya saudara. Sadari itu saudara. Kekuatan menolong wanita itu luar biasa saudara. Nah kemudian makanya ketika iblis ngerti wanita ini bisa punya pengaruh bagi pria, bagi pasangannya. Wanita bisa punya pengaruh. Dengan kekuatan menolongnya dia bisa mendominasi saudara. Bukannya mendominan yang jelek ya saudara. Itu yang dikatakan melengkapi kekurangan. Membantu, menolong suami kita, pasangan kita. Nah karena itu iblis punya tujuan prioritas utama iblis. Dia berusaha menghancurkan apa? Pernikahan. Ketika iblis tahu ini wanita punya kekuatan menolong dengan dahsyat saudara. Iblis berusaha menghancurkan rumah tangga, pernikahan-pernikahan. Saudara, ketika pasangan suami istri, mereka memutuskan untuk bercerai, saudara berpisah. Saya mau berkata, seperti kemarin apapun alasannya, tidak ada perceraian. Sebenarnya Tuhan memberikan kepada Musa, ya, tidak ada perceraian, tapi karena bangsa Israel berontak ngeyel. Saya ini berulang kali dihadapkan konseling saudara, ya, para suami istri. Selalu ada banyak istri-istri yang berkata, Bu saya sudah enggak tahan, enggak kuat Bu. Suami saya
jahat, selingkuh. Nyiksa saya sampai dipukulin saudara, disiksa. Saya berkata tidak ada alasan apapun untuk bercerai. Engkau harus bertahan dan kuat. Nah, tapi saya gak tahan, terserah saya bilang. Saya gak bisa lagi ngomong saudara. Kalau orang sudah gak bisa, gak kuat. Dan kemudian juga ada seorang pria ya saudara. Menghadapi istrinya, maaf kata istrinya ini. Bolak-balik saudara. Selingkuh, gonta-ganti pacar. Hamil 2 kali saudara, enggak dengan suaminya saudara. Hamil yang pertama enggak sama suaminya, jadi anak pertama dengan suaminya. Anak kedua saudara, tidak dengan suaminya, dengan pria lain. Diterima sama suaminya, ya seperti di kitab Hosea. Nikahi katanya dengan maaf kata perempuan pelacur gitu ya. Udah dinikahin kan, wah ini perempuan pergi-pergi terus loh si istrinya Hosea tuh gak bener. Sampai punya anak 3 itu bukan tentu anaknya loh. Lo Ami, lo siapa itu ya. Itu bukan anaknya loh. Dari pria lain. Tapi luar biasa. Itu adalah gambaran Tuhan Yesus menerima kita. Sejelek apapun, bener gak? Sekotor apapun. Tapi ini kehidupan nyata saudara. Pria ini kemudian didapati. Bu, saya sudah bernasar dan berjanji. Kalau istri saya datang lagi dia tidak punya anak, saya akan terima dia. Tapi ternyata dia punya anak lagi dari pria lain saudara. Maaf bu, saya tidak bisa menerima dia. Saya sampai berkata, tolong coba kamu saya kasih pengertian. Gak bisa bu, gak bisa bu. Bayangin saudara. Ya ini mau gimana saudara. Tapi tahu gak saudara, yang paling menderita ketika terjadi perceraian adalah anak-anak. Anak-anak itu sangat peka sebenarnya saudara. Meninggalkan perceraian orang tua itu meninggalkan luka yang sangat dalam pada anak-anak. Percayalah saudara. Karena itu iblis bekerja keras saudara. Berusaha sekeras mungkin menghancurkan pernikahan. Karena apa saudara? Ketika iblis berhasil dia mendapatkan bonus. Bonusnya apa saudara? Rusaknya generasi selanjutnya. Makanya iblis berusaha keras menghancurkan pernikahan ya. Karena apa? Karena iblis tahu banget dengan pernikahan dihancurkan, rusaknya sebuah generasi. Bahkan generasi selanjutnya rusak saudara, turun. Ngeri banget, ngeri banget. Saudara tahu ada begitu banyak anak-anak korban broken home ya, perceraian saudara. Mendapatkan akibat yang besar sekali dalam pernikahan. Waktu mereka menjadi dewasa. Waktu mereka memasuki rumah tangga. Saudara sadari gak? Mereka itu dihadapkan sesuatu yang tidak jelas simpang siur. Karena gak ada teladan dari orang tuanya. Kenapa salah satunya rumah tangga juga ya ribut terus saudara. Karena dia sudah mengalami luka yang dalam dari atas ya perceraian orang tuanya. Salah satunya juga perceraian saudara. Yang membuat ya, pernikahan anak-anak kita itu berantakan. Karena dia gak lihat model, lihat teladan di dalam orang tuanya. Oh berarti bercerai itu gak apa-apa. Oh orang tuaku aja bercerai kok. Bayangkan ini generasi selanjutnya semua akan berpikir seperti itu. Ngeri sekali. Rusaknya generasi selanjutnya saudara. Lanjut ya. Siapa wanita yang sebenarnya untuk kita menjadi maksimal? Kita harus mengenali diri kita ini saudara. Kita harus, ya saya menyebutnya true self, mengenali jati diri kita. Yang di dalam kita. Mengenali kelemahan kita, kelebihan kita. Nah, ada sebuah buku saudara ya. Menurut saya ini salah satu buku terunik di dunia. Karena apa saudara? Nah judul buku ini adalah Everything Men Know About Woman. Jadi segala sesuatu tentang wanita yang perlu diketahui oleh pria. Segala sesuatu soal wanita yang pria harus tahu gitu ya. Nah ini dikarang oleh ditulis oleh Dr. Alan Francis. Tapi ini nama samaran.
Nah, kalau kita tadi membaca judul bukunya, ya, segala sesuatu tentang wanita yang pria perlu tahu, gitu ya. Nah, tentu waktu kita baca judulnya aja, kita berpikir, wah, ini buku ini pasti membuat setiap pria bakal bisa ngerti nih keunikan wanita, ya. Kalau lihat judulnya nih, wah ini setiap pria pasti mengerti tentang bagaimana sih wanita yang unik itu bisa dipelajari ya. Tapi saudara, begitu halaman pertama dibuka, isinya kosong saudara. Halaman kedua dibuka, isinya masih kosong saudara. Terus halaman-halaman berikutnya dibuka ya saudara, isinya tetap kosong saudara. Jadi buku setebal 100 halaman, isinya apa? Enggak ada tulisannya, kosong semua saudara. Ini buku apa ini ya? Ya, menurut saya ini salah satu buku gila di dunia saudara. Kenapa? Penulisnya gila ya saudara, karena apa? Tidak menyajikan apa-apa, enggak ada apa-apa di dalamnya, kosong semua. Tapi penerbitnya lebih gila lagi saudara. Toh yang mau menerbitkan buku kosong. Tapi ada lagi yang lebih gila saudara. Kok distributor sama toko bukunya juga mau terima buku ini, gak kalah gila ya saudara. Lah buku kosong kok dijual. Nah, namun saudara yang lebih gila lagi saudara, pembelinya saudara mau keluar duit buat buku demi membeli buku kosong. Tapi sebenarnya saudara, kenapa sih ilustrasi ini saya jelaskan ya. Di balik buku yang kosong itu saudara, yang gak ada tulisannya sama sekali itu, sebenarnya Dr. Alan Fancis ini mau menjelaskan seperti ini saudara. Dia mau menyampaikan sebuah pesan yang penting buat para pria. Kenapa katanya saudara? Hei para pria denger ya katanya. Kita itu ya gak mungkin bisa memahami wanita katanya. Perempuan itu wanita yang perempuan itu ya katanya unik sekali katanya. Sulit dipahami, sulit dimengerti. Engkau berusaha sekeras mungkin untuk memahami wanita, pasti engkau frustasi katanya gitu. Maksudnya begitu saudara. Nah saya mau tanya, benar enggak coba? Lihat kanan kiri saudara, coba lihat kanan kiri saudara wajahnya. Saudara orang yang sulit dipahami enggak? Sulit dimengerti? Unik? Spesial. Saudara tadi saya katakan ada wanita-wanita yang tantrum saudara. Kalau enggak dituruti keinginannya sama suaminya mutung saudara. Saudara pernah lihat tiba-tiba wanita itu uring-uringan. Enggak ada jelasnya, enggak ada sebabnya kok uring-uringan. Benar enggak? Tiba-tiba menangis, tiba-tiba mau menjerit. Wanita, benar enggak? Ya. Gara-gara soal sepele bisa marah, tersinggung. Tanpa sebab bisa bad mood. Sering gak bad mood? Ya sebel kayaknya dengerin suaminya ini ngomong, ngoceh terus gitu ya. Suka galau. Untuk alasan yang gak masuk akal, suka galau. Kadang-kadang suami sampai godek-godek ya saudara. Kalau naruh barang ya itu loh. Ya saya kalau bilang Vin di dalam kotak ada kunci. Di dalam kunci itu ya nanti di dalam kotak ada, misalnya saya katakan di dalam kotak itu ada kunci. Nah keluarin kunci itu, kamu buka laci. Di dalam laci itu ada kertas, kuncinya gede. Nah di dalam kertas ada kunci besar, kunci itu adalah buka lemari besi. Saya bilang lemari besi di dalamnya ada ini. Nah itu wanita saudara, benar gak? Itu wanita, benar gak kayak gitu saudara? Nanti kalau mau beli barang saudara ya dilihat-lihat nggak jadi toko ini. Mana yang lebih murah, pergi lagi kemana sampai sore selesai nggak beli barang itu. Amin. Itu wanita, benar gak uniknya toh? Itu wanita. Kalau pria udah cocok barang ini ya lah beda sedikit dengan toko lain. Gue beli udah jalan, ya benar gak? Katanya wanita itu ya, pikirannya itu seperti itu saudara, berkotak-kotak ya, berputar-putar kayak di labirin. Nah itu saudara, aneh katanya, sulit dimengerti. Berapa banyak wanita tidak mengenali dirinya. Siapa dirinya sesungguhnya di dalam Tuhan, tidak ngerti. Ya. Wanita itu saudara ya, yang belum utuh jiwanya,
Banyak sekali wanita yang jiwanya dirusak oleh iblis saudara. Akibat apa? Dari kandungan. Ya mungkin dia tertolak, dibuang. Dari kandungan sampai dewasa saudara. Jiwanya dirusak. Jiwanya saudara sakit saudara. Ada banyak kesakitan. Saya pernah ya bolak-balik ya ketemu nih wanita-wanita single. Gonta-ganti pacar terus. Pencarian di jiwanya saudara. Di sini ada satu pencarian jiwa yang kosong. Gak puas. Cowok ini kurang ini, cowok itu begini, cowok ini begitu. Cewek juga begitu, apa? Cowok juga begitu. Cari cewek seperti itu, pencarian di jiwanya saudara. Bisa jadi akibat apa? Dari keluarganya kurang kasih sayang, kurang perhatian. Saya kemarin tuh di Bali tuh mendengar satu orang perempuan ya, itu anak buah saya. Bolak-balik ketabrak terus, naik motor ketabrak terus. Saya bilang kamu tuh gimana? Ini udah ketiga kali naik motor ketabrak terus saya bilang. Pertama saya biayai, saya bantu dengan biaya yang lumayan, dibantu sama kita biaya lumayan. Yang kedua kurangin biayanya, yang ketiga ini tidak usah kasih biaya. Kenapa kamu sampai ketabrak motor lagi? Ternyata saudara bolak-balik ini orang saudara butuh pengakuan. Butuh pengakuan dan menjadi pahlawan, menjadi hero saudara. Nolongin anak-anak muda, ya terus apa aja dikerjakan. Di luar kemampuannya sampai ada hal-hal yang gak benar juga saudara. Butuh pengakuan, butuh diakui, butuh dihargai. Butuh menjadi, oh kamu menjadi ibu yang baik, oh kamu nolongin. Pengakuan, butuh dihargai. Butuh diakui keberadaannya, nih aku loh yang nolong, nih aku loh beresin semua ini loh. Pengakuan saudara. Saya berdoa izinkan hari ini Tuhan membongkar setiap lapisan demi lapisan di dalam jiwa kita ini saudara, hati kita ini. Karena ya hati manusia itu katanya seperti bawang saudara. Jadi lapis satu harus diberesin sampai lapis demi lapis. Begitu banyak iblis merusak jiwa kita saudara. Saudara pernah dengar cerita Tarsan ya saudara? Tarsan itu adalah manusia, benar enggak? Anak seorang bangsawan, kalau cerita nonton filmnya ya. Anak seorang bangsawan saudara. Yang dibesarkan oleh monyet ceritanya tahu sendiri lah ya. Ceritanya kapalnya hancur pokoknya. Akhirnya ini ada bayi ya. Dipelihara tersesat ya di hutan ya pokoknya. Dipeliharalah oleh monyet. Tarsan ini manusia yang dipelihara oleh monyet sehingga caranya Tarsan apa? Seperti monyet. Cara jalannya seperti monyet, cara makannya seperti monyet, larinya seperti monyet, bahkan bahasanya bahasa monyet. Tapi Tarsan saudara tidak akan bisa sekuat monyet, secepat monyet. Gak akan bisa. Bahkan Tarsan gak bisa apa? Gak bisa jatuh cinta sama monyet, bener gak? Karena apa? Tarsan manusia. Tarsan bukan monyet saudara. Tarsan punya kelebihan, ada kekuatan manusia di dalam Tarsan, benar gak? Yang tidak dimiliki monyet, kekuatannya apa? Kecerdasannya beda, ya toh, daya tangkapnya beda. Ada kekuatan manusia, kekuatan yang berbeda saudara. Begitu juga ini saya mau cerita ini kenapa ilustrasi ini Tarsan. Kita manusia itu ada kekuatan ilahi di dalam kita, amin. Otomatis karena ada kekuatan ilahi, DNA-nya ilahi saudara. Gennya Tuhan ada di dalam diri kita, darahnya darah siapa? Darah Yesus, coba dibelek darah Yesus saudara. Darah Yesus lain dengan darah yang belum kenal Tuhan saudara. Jadi ada sesuatu yang berbeda dalam diri kita. Kita harus mengerti ini saudara, jangan mau ditipu sama iblis. Seringkali kan gitu, saya nggak bisa apa-apa ya gitu ya. Wis pokoknya manusia, wanita, perempuan jangan melo-melo saudara. Jadi banyak wanita tidak tahu true self-nya. Tidak tahu sebenarnya di dalam dirinya ada sesuatu yang bisa menjadi maksimal, amin. Nah saya nanti akan jelaskan bagaimana sampai Tuhan membuka dan menyingkapkan itu ya. Nah saya mulai dengan yang pertama dulu dasarnya. Jadi sekali lagi Tuhan menciptakan wanita itu luar biasa mulia.
Tuhan memberikan kekuatan yang di dalam ini loh. Beyond human, melampaui. Kekuatan super itu namanya. Beyond human itu manusia super saudara. Wonder Woman saudara, amin. Nah, sekali lagi saya mau berkata ada permata yang tersembunyi di dalam diri kalian ini. Dalam diri setiap wanita. Bahkan ada sesuatu yang ilahi yang tadi saya katakan. Ini Tuhan mau keluarkan dalam hidup kita. Itu akan menjadi maksimal. Tapi banyak wanita sendiri tidak menyadari itu. Nah saudara, kita tadi kan baca waktu di awal penciptaan. Ingat ya saudara, setiap kali saudara harus ingat. Waktu di awal penciptaan Tuhan berkata, ada roh Tuhan yang dihembuskan. Sehingga ada DNA ilahi di dalam kita. Nafas Tuhan itu dihembuskan, bayangkan saudara. Nah, menjadi kerinduan Tuhan untuk memulihkan dan membereskan, membongkar hati kita. Supaya kita menjadi berkat, kita tidak hidup di dalam kutuk. Supaya ada kelepasan, amin. Supaya kita tidak tertekan. Bukan hidup dalam kutuk, bukan hidup dalam tekanan. Amin. I am free. Saya merdeka di dalam Kristus. Amin saudara. Nah, kita mau belajar ya. Jadi ada banyak wanita. Lanjut. Ya, berapa banyak wanita yang gambar dirinya itu rapuh. Jiwanya sering dimainkan iblis, dimainkan perasaan dan pikirannya lebih kuat, benar gak? Wanita itu kan perasaannya lebih kuat saudara. Jiwanya itu gampang dimainin sama iblis. Dimainin terus perasaannya sama iblis saudara. Ditipu, dibisikin saudara. Coba kalau saudara ngaca ya, di semua wanita sering bercermin kan ya. Wanita makhluk cantik sering bercermin. Coba kalau saudara berkaca, coba bercermin. Saudara pernah gak ngomong gini saudara? Duh kenapa ya, aku kok gendut ya. Duh ini kok hidung kok pesek sih. Nah, mataku kok sipit ya. Makanya banyak wanita pakai itu ya. Operasi kelopak mata ya. Sekarang oplas macam-macam ya saudara. Tapi saudara nggak jadi original ya saudara. Nggak seperti apa adanya. Kenapa ya kulit saya kok hitam ya. Kan sering kali begitu. Susah melihat dirinya indah. Kayaknya kok ada sesuatu yang kurang ya di dalam diri saya ya. Kenapa saya pendek ya? Membanding-bandingkan dengan orang lain saudara. Lebih mudah lihat yang kurang. Nggak bisa mengecap syukur saudara. Gak percaya. Sekalipun sudah dipuji. Bahkan dipaparkan nih sederet kelebihan kamu tuh ya. Ini loh, kamu punya kelebihan ini loh. Jadi yang dilihat yang kurangnya terus saudara. Sisi positifnya sering kali saudara. Tidak mengucap syukur. Dengarkan Tuhanmu, dengarkan hatimu. Ketika Tuhan bicara saudara, tentukan cantiknya kita itu. Kita yang menentukan loh saudara. Karena sesungguhnya kita tidak perlu sempurna untuk kita menjadi bahagia, amin. Ya toh, harus oplas dulu baru aku bahagia, baru aku diterima orang, diakui orang. Gak perlu saudara, kan banyak sekali orang seperti itu toh. Mau diterima orang, diakui orang, dipuji orang ya saudara. Apa kata orang, hidup kita bukan apa kata orang, benar gak? Hidup kita apa kata Tuhan, yang benar adalah aku diterima Tuhan seutuhnya. Aku diterima Tuhan, mau pendekku mau ya, mau apalagi pesekku, mau sipitku, aku diterima Tuhan seutuhnya. Penerimaan tanpa syarat, tidak bersyarat. Itu Tuhan kita, amin. Jadi jangan mau menerima penerimaan dari manusia karena manusia selalu bersyarat.
Kamu mau jadi suamiku, kamu baik dulu, kamu harus gini dulu. Kamu mau jadi istriku, kamu harus jangan cerewet ya, jangan gini ya, bersyarat saudara. Ya toh? Tapi saya mau berkata saudara, katakan saudara, aku diterima Tuhan seutuhnya. Aku dicintai Tuhan, aku dihargai Tuhan. Katakan itu saudara, aku diampuni Tuhan, aku dipilih Tuhan, aku diingini Tuhan, aku dihargai Tuhan, aku diperhatikan Tuhan, aku dipedulikan Tuhan. Aku orang yang paling dimengerti oleh Tuhan. Dimengerti oleh Tuhan. Tuhan sangat peduli kepadaku. Aku dipuaskan Tuhan. Katakan aku berharga, aku mulia di pandangan Tuhan. Orang lain mau ngomong apa? Gak peduli. Saudara, setiap kali kita sama pasangan kita saudara. Kalau kita gak dapat perhatian, kalau kita diperlakukan tidak adil. Saudara jangan mutung, jangan marah. Amin. Mari kenali dirimu, kenali dirimu sendiri. Jadi pengenalan diri itu sekali lagi saya mau berkata, kita bisa mengerti kelemahan, kekurangan kita dan kelebihannya kita. Dengan kita mengerti kita akan jadi sembuh saudara. Percayalah. Dengan kita mengerti kita akan jadi sembuh. Nah karena itu kita akan ngerti nanti potensi ilahi itu kan tergali saudara. Begitu kita sembuh, potensi ilahi itu keluar semua saudara. Karunia, wah karunia bernubuat, karunia melayani. Itu kan keluar semua potensi-potensi ilahi. Kok bisa ya saya jadi worship leader, kok bisa ya saya nolongin ibu-ibu. Ada seorang ibu ya saudara, ini ibu yang sederhana sekali. Maaf kata ibu yang sederhana, hanya seorang penjahit ya. Penjahit sederhana, bukan penjahit yang hebat gitu ya. Tapi kebiasaan ibu ini kelebihannya, dia tiap kali keluar rumah tetangganya mengenal semua ibu ini karena keramahannya. Dia selalu menyapa, dia selalu menolong. Dan hal-hal kecil dia lakukan. Sampai seluruh desa itu mengenal ibu ini. Kelihatan dari mukanya bersuka cita, ramah, baik. Jadi orang-orang datang kepada ibu ini untuk minta apa? Didoakan, minta tolong. Dari minta tolong, minta didoakan sampai ada yang sembuh saudara. Ibu ini jadi berkat untuk seluruh desa itu saudara. Potensinya keluar saudara. Ketika dia disembuhkan, dipulihkan hidupnya. Nah, jadi kenali ya setiap keminderan kita. Saya ini dulu minder banget saudara, menikah dengan Pak Petrus itu saudara. Pak Petrus itu tinggi besar, ganteng ya saudara. Wah zaman dulu waktu muda gantengnya. Katanya dia ngomong kayak Ikang Fauzi. Ya saya bilang enggak lah. Biar kayak Tuhan Yesus aja. Ya, pokoknya ganteng saudara. Tinggi ya lagian. Saya merasa diri saya pendek saudara. Jadi saya pernah cerita gak sih kalau foto sama Pak Petrus itu saya suka jinjit-jinjit gini saudara. Ini namanya saudara ya gambar dirinya masih belum utuh saudara. Minder saudara. Kalau saudara saya ini bayangkan ya, saya ini bertobat tahun 1987 saya bertobat. Menurut saya umur saya udah terlalu ketuaan buat saya. Saya rasanya Tuhan menyesal kenapa saya gak bertobat dari muda, dari mungkin umur 13 gitu ya. Saya bertobat kira-kira itu tahun 87 berarti umur saya mungkin 22-an ya saudara. Mungkin kira-kira segitu ya, 22, 23, 22, 23 pokoknya. Jadi 87 bertobat, 91 dipertemukan dengan Pak Petrus saudara. Dan menikah, 90 dipertemukan, jadi 3 tahun saja dipertemukan, 91 saya menikah saudara. Akibatnya ternyata memang ya proses 3 tahun ini saya belum jadi Kristen masih muda sekali. Benar gak jadi Kristen 3 tahun kan muda banget saudara. Dan banyak hal yang ternyata di dalam diri saya belum dibongkar dan diberesin semuanya saudara. Ketika saya lahir baru sampai 3 tahun itu belum tuntas maksudnya saudara. Kan sering kali gitu ya belum tuntas ya. Nah jadi ada banyak kecacatan, keminderan saudara. Saya waktu itu belum kenal dan belum mengerti ada sesuatu yang gak beres di dalam diri saya saudara. Ya lanjut yang keenam, ini proses ya. Saya mau cerita tentang prosesnya dulu sampai nanti saudara mengerti bagaimana saudara harus bangkit
dan bersinar dan kuat. Wanita yang menerima proses Tuhan. Jadi hanya mereka yang mau menyambut dan memeluk proses Tuhan, penderitaan, didikan Tuhan, ya, pembentukan Tuhan akan menemukan jati dirinya. Menemukan gambar dirinya pulih. Jadi saudara harus apa? Menerima proses. Ya. Coba ngomong kanan kiri. Kita harus menerima proses. Memeluk proses. Menyambut proses. Menyambut apa? Didikan Tuhan. Menerima pembentukan Tuhan. Peremukan dari Tuhan. Enak ya ngomong gampang ya? Ngomong gampang gak? Gampang. Waktu jalanin, haleluya, puji Tuhan. Tapi Tuhan berkata proses itu bagian dalam hidup kita yang harus kita jalani. Mau gak mau, suka tidak suka harus dijalani, dilewati. Tapi dengan apa? Dengan kerelaan. Kenapa? Tuhan izinkan proses itu terjadi supaya manusia ilahi kita ya, kekuatan ilahi kita, potensi ilahi kita muncul. Amin. Inner beauty ya. Yang di dalam, inside, yang di dalam kamu itu loh, itu akan muncul keluar kalau kita, saya mau katakan ya, kita mau terima proses sekali lagi. Amin ibu-ibu, wanita-wanita. Ini dia, saya mau cerita nih prosesnya, ini gak gampang saudara. Saudara kami itu, saya dan Pak Petrus itu latar belakangnya berbeda saudara, sangat berbeda. Latar belakang Pak Petrus itu ya dari keluarga yang bercerai, papa mamanya bercerai. Ya. Saya ini ya keluarganya komplit dan anak papa mama saya 11 orang. Pak Petrus dari 3 bersaudara saudara. Pak Petrus paling besar, adik laki-laki sudah almarhum meninggal dan adik yang kecil perempuan. Nah tapi sudah berkeluarga semua, sudah adiknya Pak Petrus juga sudah punya cucu gitu ya. Nah saudara, saya ini keturunan Chinese Totok saudara. Jadi etikanya, sopan santunnya, adat kebudayaannya masih yaitu orang Chinese Totok saudara. Apalagi papa mama saya waktu saya ketemu Pak Petrus belum bertobat saudara. Masih sembayangan ya, yaitu kemarin Pak Petrus cerita soal kutuk. Papa mama saya masih waktu saya meninggal, mamah dari papa ya, oma saya meninggal ya, oma dari papa ya, maksudnya meninggal. Itu Pak Petrus masih disuruh datang, disuruh menghormati, tapi Pak Petrus kemarin bikin sesuatu kesaksian gitu. Pokoknya intinya gak mau nyembah, doa katanya di depan peti gitu ya. Nah tapi sekali lagi saya mau berkata saudara, jadi latar belakang yang berbeda. Pak Petrus sedang olahraga ya, basket. Wah beliau itu basket, makanya tinggi besarnya basket, tenis lagi, badminton, ya berenang, olahraga. Saya saudara gak bisa olahraga saudara. Berenang aja gak bisa, gawat nih. Berenang gak bisa saudara. Ya. Sama Pak Petrus dipaksa suruh belajar tenis saudara. Waduh raketnya keabotan saudara. Belajar dengan susah payah. Kenapa? DNA-nya gak DNA olahraga saudara. Gak bisa saudara. Sudah belajar saudara, ada 2 bulan, 3 bulan gak bisa saudara. Karena memang gak bisa saudara. Mau diapain? Saya bilang saya tidak bisa menjadi seperti yang kau inginkan. Sama kamu juga bisa jadi, apa yang kamu harapkan dari saya belum tentu itu akan saya berikan kepada kamu. Nah, jadi saya dari keluarga pedagang saudara, pedagang toko ya, orang Chinese itu totok itu ya dagang, kebanyakannya dagang distributor sembako saudara, gula pasir ya semua tuh pokoknya. Tepung ya, tepung terigu. Nah jadi otomatis rumah saya berantakan ya, tidak rapi, naruh barang sembarangan. Keluarga saya saudara dari 11 bersaudara ini otomatis kurang kasih sayang, kurang perhatian. Papa mamanya sibuk dagang, coba saudara yang punya saudara orang Chinese Totok, lihatlah kehidupan mereka. Mereka tuh yang dipikirin duit aja saudara.
Jadi dari kecil itu nggak dihargai saudara, nggak diperhatikan. Sehingga ya itu dari kecil sampai dewasa itu ada akar kemarahan, berontak maunya saudara. Akibatnya saya menjadi apa? Tukang ngeyel saudara. Karena apa yang saya inginkan selalu kecewa-kecewa, berontak saudara. Tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Isinya jadi berontak. Jadi saya itu the power of ngeyel saudara. Nah gawatnya dibawa di dalam keluarga, di dalam rumah tangga saudara. Kan bener ya, wanita katanya kalau nggak ngomong 25.000 kata sehari katanya gatel mulutnya saudara. Ya pria cukup ngomong 10.000 kata saudara, wanita 25.000 kata lebih katanya. Saudara, lebih. Saya pernah ya ketemu ya, ini intermezzo. Temannya Pak Petrus di rumah makan saudara. Ini temannya Pak Petrus ya, dari kami datang ngomong terus. Pak, oh ya udah berapa lama kita nggak ketemu? Ya waktu itu ngomong terus sampai ditanyain yang tidak perlu saudara. Oh ini siapa Pak? Bapak dengan siapa? Oh ini istri Bapak. Oh ini siapa Pak? Ini, oh ini full timer di tempat Bapak. Oh siapa namanya dulu? Semua ditanya. Saya bilang ini siapa toh yang? Saya bilang orang kok nggak perlu ditanyain segala macam. Nah itu Lin, makanya suaminya cerai sama dia kenapa? Nggak tahan katanya ngomongnya, minta ampun cerewetnya katanya. Semua sampai detail sampai hal apa jadi dibongkar diceritain katanya dia bilang gitu. Makanya Salomo bilang saking istrinya banyak lebih baik tinggal di sudut soto rumah. Kalau mau di atas di genteng ya, dia mudah berteduh gitu ya daripada itu semua istri-istrinya. Nah, saudara. Coba kalau saudara cerewet, kelebihan saudara dipakai untuk doa syafaat saudara, memperkatakan firman, deklarasi. Iya serius ini saya lakukan itu saudara. Iya, daripada ngomongin bergosip ya, ibu-ibu jangan bergosip, wanita jangan bergosip, udah jangan ngomongin orang saudara. Iya, saudara kalau ngomongin orang ya saudara, saudara nanti akan diomongin orang, percayalah. Iya. Nah jadi benar-benar saudara ada minder ya. Jadi ada banyak hal di dalam diri saya saudara. Luka yang terus tergores-tergores jiwa. Luka yang menganga saudara. Nah ketika mendapatkan suami saudara bayangkan bertemu dengan suami saya tahun 90. Ya saya ingat itu di bulan Mei 90 ketemu saudara berdoa. Ya jadi Juni dilamar saudara bayangin. September catatan sipil, Januari menikah saudara. Kalau dulu kan gitu dilamar dulu ya saudara, terus catatan sipil, terus Januari menikah. Dalam waktu kurang lebih 7 bulan saja saudara, bayangin. 7-8 bulan saja saudara. Jadi belum mengenal, saling masing-masing belum mengenal saudara. Ternyata dalam pernikahan itu saudara, pernikahan itu sangat kompleks sekali. Makanya saya mau kasih tahu wanita-wanita single yang mencari jodoh itu pasangan hidupnya harus benar-benar doa. Bila perlu pengasingan doa puasa. Harus saudara. Loh ya kita kan nggak mau toh pilih kucing dalam karung katanya ya toh. Lah ya tahu-tahu lah jebole begitu nikah. Ya kelihatan semua itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di jiwanya, di rohnya, wah jeleknya kelihatan semua, bener nggak? Kan udah menikah mah terbuka semua, kelihatan semua. Makanya jangan cari yang ganteng, jangan cari yang cantik, bener nggak? Ya toh. Yang ganteng kayak siapa itu? Kim So Hyun. Queen of Tears itu, aduh, itu. Drakor ya, yang cantik kayak Kim Ji Won ya, aduh, itu oplas semua saudara, ya. Jadi kalau lihat mereka tuh oplas semua, kok bisa ya pasti itu nyamuk kepleset dari situ saudara, kok halus banget tuh, masa pipi kok halus banget, nggak cowok nggak cewek, kok mukanya sama semua gitu ya, cowok ya hidungnya sama semua, itu kan operasi saudara, ya toh. Ini loh original loh, original. Jadi tahu gak saudara apa yang terjadi saudara?
Jadi saya waktu menikah sama Petrus, apakah saya dicintai? Disayangi? Belum tentu saudara, kenapa? Masih baru perkenalan kami. Jadi ketika waktu saya dalam kehidupan saya dari kecil sampai dewasa, ternyata orang tua saya ini ya, terutama papa saya itu dari dulu sering sekali menyalahkan anak-anaknya. Jadi kami tuh karena anaknya banyak ya tidak dihargai, papa saya selalu membandingkan dengan anak orang lain. Anak temannya, anak tetangganya. Lihat tuh si A, dia pinter, jelas, katanya cerdas, juara 1, dia bisa gini, ke orang tuanya bisa begini-begini. Jadi papa saya dan mama saya tuh begitu saudara. Terutama papa saya selalu membandingkan. Saya mau berkata kepada kaum wanita ibu-ibu, jangan pernah membandingkan anak-anak saudara. Please jangan. Luka saudara, luka di jiwanya saudara. Biarkan terima. Justru saudara memberikan semangat, memuji, itu membangkitkan anak ini saudara. Membuat anak ini akan timbul kepercayaan dirinya saudara. Dia bisa menjadi cerdas, dia bisa menjadi lebih baik. Daripada saudara membandingkan dan tidak memuji. Menyalah-nyalahkan. Nah saya dulu disalah-salahkan terus saudara. Kemudian ketika saya menikah dengan Pak Petrus, ada hal sepele yang kecil, saya disalahkan, Pak Petrus tidak sadar. Bisa jadi Pak Petrus dari sononya juga begitu ya. Sama bapaknya seperti itu saudara. Jadi bayangkan saudara ya, latar belakang pendidikan ya, latar belakang semua apa di dalam keluarga kita. Yang diajarin ya, dididik ya, diomongin oleh orang tua kita. Itu ada dalam diri kita, benar gak? Waktu kita menikah enggak sadar kita menjalani apa yang orang tua kita lakukan, benar gak? Gak sadar, saudara. Nah, begitu Pak Petrus nyala-nyalin saya. Ya. Dulu, tapi sekarang Pak Petrus sudah banyak berubah, saudara. Saya nih kalau pergi aja, saudara. Namanya ya, saya tuh di samping saya ini melankolis juga, tapi saya ada kolerisnya ya, saudara. Jadi saya itu suka lupaan. Kaos kaki yang sering lupa, bener gak? Kaos kaki buat suami itu lupa saudara. Bolak balik beli kaos kaki terus lupa terus saudara. Sekarang enggak saudara. Sejak saya ngerti saya banyak lupa ini, lupa parfum, lupa ya apa gitu ya. Saya sekarang tulis semua. Saya punya list saudara. Karena sering pergi akibat keseringan pelayanan ke luar kota saudara. Tulis saudara, keperluannya Pak Petrus A, B, C, D, nomor 1 sampai nomor 20 saudara. Tulis saja saudara. Saudara sering kali kan ya, kemarahan atau pertengkaran karena hal sepele, benar gak? Tapi sebenarnya sudah ada akarnya. Jadi soal sepele itu pemicunya aja. Tapi kan soal sepele sering kali ribut toh. Ya, ngeflash aja saudara ya, coba ngeflash. Ngeflash ke kamar mandi nih, kalau pria-pria kan kalau habis maaf kata ke toilet habis buang air kecil ya pipis, itu satu pria tuh nggak tutup pintu, bener nggak? Kedua saudara suka lupa ngeflash, nyiram airnya gitu loh, air kencingnya disiram. Ya daripada ribut ya saudara, ya sudahlah nggak ada salahnya udah kita flash sendiri, bener nggak? Bantulah dibuang aja dah, bener nggak? Daripada soal sepele soal kecil diributin, kan nggak ada salahnya toh, ya udah kita flash aja, bener nggak? Bener nggak? Tapi kan sering kali kan ya toh, saya kadang-kadang ngeliat Pak Petrus ya ampun ini kok dari dulu gini terus toh ya kadang-kadang gitu ya, tapi ya sudahlah Tuhan saya kerjakan ini, saya bilang gitu. Atau ya cara cerdas apa, tulis jangan lupa siram tanda seru. Maksudnya mau marah gitu ya, tapi lewat tulisan saudara. Tapi kan lebih baik toh saudara daripada ribut gitu ya. Jangan marah, jangan lupa siram gitu. Tanda seru yang besar, merah gitu ya saudara. Jadi saudara akibatnya saudara, saya nih kalau ribut sama Pak Petrus, bayangin ya saudara, dari selesai jam makan malam jam 8 sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi bayangin saudara. Saya nih the power of ngeyel terus. Nanti Pak Petrus ngomong apa? Gak bisa, gini. Kamu kan gini gitu. Nanti dia ngomong apa lagi? Bayangin. Sampai jam 3 pagi saudara baru beresan. Untung belum matahari terbit, katanya nggak boleh sampai matahari terbit loh saudara. Marah kita. Beresin saudara, diselesaikan saudara. Akibat apa saudara? Di sini pemberontakan, kemarahan yang tersimpan.
Belum lagi saya disalahkan mertua saya, saudara. Mertua saya tuh ya, ke depan salah, ke belakang salah, ke kanan salah, ke kiri salah, saudara. Makanya saya ke atas saja dah, saudara. Salah semua di hadapan mertua saya tuh, saya didapati kurang semua. Kamu itu yang gak rapi. Ini rice cooker kenapa jadi kayak gini? Pembantu begini. Itu ya, lemari sepatu, kenapa tempatnya di situ? Kenapa begini? Saudara. Wah, semua saudara. Nanti kalau Petrus itu pelayanan, kamu duduk depan, sediakan makanan kecil. Kamu harus ngajak ngobrol, kamu tidak boleh tidur. Bla 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 bla. Wah, seabrek saudara pesannya saudara. Itu mertua saya saudara. Bagaimana mungkin saya harus menjadi seperti dia saudara. Tapi saya bersyukur setelah semuanya itu. Wih, benar juga ya. Itu kan sebenarnya dia mengajar cara melayani suami dengan baik, benar gak? Tapi kan dulu gak ngerti saudara, isinya marah. Ya apalagi belum lagi ya saya ini ya. Nah mertua saya kan modelnya gitu, apa adanya, polos, ceplas-ceplos. Ya, tapi akibatnya luka di dalam diri saya. Jadi kalau ngomong di depan adik ipar saya, di depan saudara-saudaranya mertua saya saudara, ngomong aja tentang saya saudara. Ini sakitnya saudara. Luka di jiwa saudara. Nah, saya mau kasih tahu ya saudara. Saudara mau tahu saudara udah sembuh atau belum dari mana saudara? Saya ini dulu kan sering disalahkan dari orang tua saya sampai mertua saya sama Pak Petrus dan mertua saya. Tiba-tiba saudara ada satu kejadian ya, ini saya cepat aja cerita. Di Turki saudara. Ya, ketika itu memang kalau mau doa peperangan juga ya, saya mau doa juga di Turki itu saya waktu melewati Selat Bosporus, saya berdoa di sana gitu ya. Itu perbatasan antara Eropa Barat dengan Arab ya Turki. Nah kemudian saya berdoa dan tapi tiba-tiba saya tahu ini serangan, tapi ini juga ada yang belum beres di dalam diri saya saudara. Saya semakin mengerti, makanya mengenali diri kita sendiri. Kenali apa yang ada di dalam kita ini saudara, kenali saudara. Percayalah, engkau akan sembuh, engkau akan dipulihkan. Nah jadi waktu kami mau pergi ya, itu hari pertama, hari keduanya mau doa di Ottoman ya. Itu Raja Ottoman itu, nah kemudian makan pagi di saudara ya, di rumah makan Chinese food. Rupanya lucu rumah makan Chinese food itu. Dari makanan capcay sampai makanan apa mirip semua saudara. Jadi saya bilang ini satu dan gak bisa bahasa Inggris gawatnya bisanya bahasa Turki orangnya lagi. Jadi saya ngomong ini satu but this one. Ya one gitu saya bilang ini satu gitu. Tapi dia salah nangkep saudara. Intinya salah nangkep kita makan. Jadi makanannya ada yang sama dua ya gitu. Dan yang satu beda gitu ya, kita mau makan bertiga sama berempat sama anak saya Vincent dan Victor gitu ya, menyusul. Nah tapi ternyata salah saudara. Jadi waktu saya datang saya loh kok jadinya podo KB yang ini sing dua, ya sing katanya kamu pesan ini dua sama, ini satu, ini kamu satu, ini satu katanya, ini tuh satu lagi. Jadi mirip semua tiga-tiganya saudara. Jadi saya tuh kan jengkel tapi ya tuh ini orang ngerti ya bahasa Inggris itu ya. Terus udah gitu saya marah, Pak Petrus tiba-tiba bisa jengkel hari itu. Dia ngomong, ya kamu sih yang salah. Kamu kan tadi bilang gini. Tiba-tiba saudara, ada sesuatu di dalam diri saya meledak saudara. Loh kok saya yang disalahin? Kan saya kan maksudnya gini, jadi ribut saudara. Bayangin soal makanan jadi ribut saudara. Ternyata saudara, Vincent datang ya. Ini papa mama gimana sih? Kita mau doa, kita mau pelayanan, percuma pelayanan kalau ribut begini. Itu Vincent luar biasa saudara. Gak bisa kalau ini gak diberesin kata Vincent gitu ya. Terus saya diem, Pak Petrus diem terus akhirnya saya bilang ya sudah saya minta maaf. Tapi minta maafnya ya, di mulut saudara. Kan sering kali kita gitu tuh, saya mengampuni di mulut. Belum di dalam sini saudara. Berapa banyak kita sering begitu tuh. Harus dibereskan saudara. Jadi dalam perjalanan saya mau melayani. Saya terus membereskan dengan Tuhan. Tuhan ini gak benar Tuhan. Ada apa Tuhan? Tolongin aku Tuhan. Tolongin Tuhan. Ini gak benar. Saya mau melayani Tuhan. Saya harus beres sama Tuhan. Saya harus beres sama suami saya. Tiba-tiba Tuhan berkata saudara. Ada yang belum sembuh di dalam dirimu.
Tuhan mau saudara membereskan dosa kita supaya kita berkemenangan. Tapi dosa, apa saudara? Sampai ke akar-akarnya. Saudara nggak sadar ada akar ya. Kalau dosa aja toh ya, paitok. Ya. Kadang-kadang kita kan berpikir gitu, ya cuman pahit aja. Dikiranya di luar aja, padahal di dalamnya sudah mengakar. Saudara nggak ngerti ya itu ya. Banyak orang gitu. Kelihatannya ya kepahitan, ya udahlah, sudah semua baik-baik. Belum diberesin dan akarnya belum dibongkar. Bener gak? Ada akar di dalam diri kita, akar kepahitan, akar kemarahan, akar cinta uang juga ada, gak sadar. Mikirin duit terus ya, ini suaminya dapat duit enggak, duit ya. Ada akar apa lagi? Akar macam-macam, bener gak di dalam diri kita ya toh? Akar kemarahan. Ya. Nah saudara, apa yang terjadi saudara? Hari itu kemudian tiba-tiba saya menyadari, saya belum sembuh. Ada akar kemarahan saya. Karena saya selalu disalahkan. Tuhan berkata, karena kamu sering disalah-salahkan, kamu marah kan? Terus saya beresin saudara. Nah, jadi saudara, ketika saya mengalami ya dalam rumah tangga saya kepahitan, satu hari Tuhan itu memberi saya mimpi saudara. Tiba-tiba saya bermimpi saudara. Begitu saya mengalami ya, saya kepahitan dengan mertua saya kepahitan dengan suami saya kepahitan sama adik ipar saya juga saudara. Bayangin. Jadi kepahitannya tuh bermacam-macam. Nah sampai akhirnya saya bermimpi saudara, saya tuh muntah paku saudara, dikresek. Dalam mimpi, ternyata saya muntah paku dikresek. Paku apa saudara? Bukan paku yang putih-putih, paku hitam-hitam, paku betonnya berarti ya. Saya muntah begitu banyak. Dan Tuhan berkata, aku akan buang semua pahit di dalam dirimu. Saya mengalami saudara, saya mau katakannya jangan kepahitan. Kesakitan di dalam diri kita harus diberesin. Minta Tuhan membongkar. Minta Tuhan menyelidiki saudara. Dan harus mengakui dengan jujur. Amin. Saudara harus menyadari dulu, aku ada luka. Ada yang gak beres di jiwaku, harus menyadari dan mengakui. Amin. Ada yang gak beres nih di dalam aku. Bayangin saudara, selama saya menikah, ya, itu kira-kira 14 tahun yang lalu saudara. Saya mengalami tumor, miom di sini nih besar sekali. Miomnya diambil sekepala bayi saudara. Tapi hari itu 14 tahun yang lalu Tuhan berkata gini, aku ambil semua kepahitan, kesakitanmu. Tuhan berkata, engkau akan menjadi Linda yang baru. Linda yang diperbaharui, Linda yang dipulihkan, Linda yang disembuhkan. Linda yang kuat, beyond human. Engkau akan keluar sesuatu di dalam dirimu yang melampaui kekuatan manusiamu. Itu adalah kekuatanku, kekuatan ilahi. Saudara, hari itu Tuhan sembuhkan saya. Saudara, saya mau berkata saudara, ada tahun-tahun di mana ketika saya itu saudara ya terus mengalami seperti itu. Saya berkata, hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, kalau saudara disakiti orang, saudara dikecewakan dan saudara mengalami sesuatu yang menekanmu, datang kepada siapa? Tuhan Yesus. Jangan datang ke orang lain saudara. Datang ke hamba Tuhan ya bolehlah kalau mau share ya. Yang penting datang ke Tuhan saudara. Saya bersyukur ketika saya mengalami banyak ya masalah rumah tangga, saya selalu datang kepada Tuhan Yesus. Jadi saya bisa berdoa, itu berjam-jam saudara. Bisa 3 jam, 4 jam, sampai 5 jam saudara. Sampai tiba-tiba Tuhan itu ya, itu memperbaharui saya. Kamu tulis nama orang-orang yang menyakitimu. Lepaskan pengampunan, doakan mereka, berkati kata Tuhan. Jadi saya cari ayat-ayat firman yang memberkati orang-orang itu saudara. Saya tulis ayat-ayat firman Tuhan Rema yang Tuhan kasih secara pribadi buat saya saudara. Yang menguatkan saya, yang janji pribadi Tuhan buat saya itu Rema ya saudara. Artinya saya tulis di tembok saya, tembok doa saya ini penuh dengan tulisan-tulisan saudara. Saya pakai spidol besar. Ayat-ayat firman semua. Perkataan yang membangun, perkataan iman.
Perkataan yang membangkitkan, motivasi, itu saya tulis semua. Saudara, saya tuh punya banyak sekali buku catatan diari dengan Tuhan, saudara. Saya tulis yang ke-1 sampai ke-20, ke-30, ke-40, saya tulis. Saya senangnya menulis, saudara. Sampai hari ini senangnya menulis. Khotbah saya tulis dulu, saudara, poin-poinnya. Tulis yang penting-pentingnya, perkataan yang membangun. Itu saya, saudara, modelnya seperti itu. Saya ini punya buku tulisan karakter Kristus. Semua karakter Kristus saya tulis, saya baca, saudara. Misalnya karakter Kristus apa ya? Banyak kan? Teguh, kuat gitu ya. Extraordinary gitu ya. Pokoknya kata-kata yang semua yang membangun. Kata-kata yang luar biasa. Ketertiban, kecerdasan, kesetiaan, ketakut akan Tuhan. Semua saudara ditulis, saudara. Kerajinan, kerjasama, unity, gitu. Mengampuni, semua ditulis. Kata-kata seperti itu, saudara. Nah, saudara, lagi ya, langsung. Saya mengalami di mana saya bisa melepaskan pengampunan. Hari itu saya datang ke mertua saya, saudara. Saya peluk mama mertua saya. Saya minta ampun. Dan sejak hari itu, saudara, saya mulai merubah cara berpikir saya. Saudara, kita itu tidak bisa, saudara, mengubah orang lain. Gak ada yang bisa, benar gak? Hanya Tuhan yang bisa mengubah. Karena itu terima, saudara. Terima kekurangan yang lain, saudara. Terima kekurangan pasangan kita. Pasangan kita gak sempurna, kita juga gak sempurna, benar gak? Kami, ya saya dan Bapak itu bukan pasangan yang sempurna. Walaupun sudah memberikan seminar tentang pemulihan, kami bukan pasangan yang sempurna, saudara. Keluarga kami, anak-anak kami tidak sempurna, saudara. Enggak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kalau sempurna diangkat Tuhan, benar enggak? Udah diangkat Tuhan, saudara. Nah, ketika saya mengakui jujur di hadapan Tuhan dan saya bertobat, melepaskan pengampunan. Nah, saya mau kasih tahu ya, pengampunan itu keputusan, amin. Pengampun itu bukan perasaan. Kalau perasaan gini loh, lagi seneng, lagi enak, ya udah saya mengampuni, bener nggak? Lagi nggak suka, nggak bisa ngampunin, itu perasaan, bener nggak? Perasaan kan kayak gitu. Tapi keputusan sekali aku mengampuni engkau. Jadi kita bisa ngomong ke iblis, declare, saudara, dengar ya iblis. Sudah selesai, sekali aku mengampuni dalam anugerah Tuhan, kemampuan Tuhan, aku mengampuni, mau mengampuni. Amin. Detik saudara berkata begitu, kasih karunia itu akan turun, saudara. Tapi bukan di bibir, sekali lagi. Kita menyadari, benar enggak? Di dalam ini, aku mau mengampuni walaupun enggak bisa ngomong, gitu. Tapi aku mau Tuhan, tolongin aku Tuhan. Aku menyadari kesalahanku. Aku menyadari kelemahan suamiku, pasanganku. Amin. Itu saudara. Jadi sekali lagi, saya mau saudara mengerti hal ini. Saudara, sejujurnya saya selalu berkata begini, Tuhan aku bersyukur ya. Bersyukur dengan orang-orang yang ada di sekitarku, orang-orang yang menyakitiku, orang-orang yang menegurku, orang-orang yang gak suka sama aku, orang-orang yang bikin aku jengkel. Nah, saya ini udah punya anak buah banyak sekali ya, segala macam sifatnya kadang-kadang. Haleluya, ini orang saya bilang. Tapi aku bersyukur, kenapa? Karena mereka ini loh yang membuat aku terus berdoa. Mereka ini loh, orang-orang ini loh yang membuat apa? Aku jadi rendah hati bergantung sama Tuhan. Benar gak? Aku bersyukur dengan orang-orang yang ada Tuhan tempatkan di sekitarku Tuhan. Modelnya aneh dari A sampai Z Tuhan. Tapi dengan begitu aku belajar lagi Tuhan. Aku belajar firman-Mu, aku belajar bagaimana mengampuni, aku belajar bagaimana mengasihi mereka, menerima mereka. Benar saudara? Saudara tahukah orang-orang yang menyakiti kita saudara? Itu adalah sebuah sarana cara Tuhan, sarana untuk membuat destiny kita utuh. Destiny kita kuat, destiny kita tuntas, amin. Orang-orang itu yang menyempurnakan kita, saudara. Amin. Orang-orang itu dipakai Tuhan menyempurnakan kita.
Saya itu seperti ya pisau saudara, artinya gini. Mereka itu seperti menajamkan pisaunya saya saudara. Jadi kalau mereka itu menyakiti saya, yang mereka berbuat yang seperti itu, pisau saya kan jadi lebih tajam, benar gak? Menajamkan pisau saya saudara. Itu baik hal yang baik maupun hal yang gak baik, yang negatif saudara. Benar gak? Loh iya toh. Loh kenapa saya menjadi peka, yang menjadi tajam, karunia-karunia muncul? Ya karena orang-orang itu saudara. Benar gak? Melayani mereka. Loh benar gak? Kan jadi bertambah-tambah dong, benar gak? Coba saudara sadari ini saudara. Begitu juga pasangan kita. Tapi bu, pasangan saya, suami saya. Haleluya, puji Tuhan banget bu. Percayalah. Pasangan kita yang menyempurnakan kita, amin. Amin. Bener nih aminnya. Haleluya, lanjut. Terakhir ya saudara, ini saya waktunya sampai kapan? Habis ini kita mau nyembah doa dan kita akan pertanyaan ya. Wanita ilahi yang bersinar dan berdampak saudara. Dan aku, ini ayat bagus banget sebenarnya, Matius 16 ayat 18. Ini kekuatan yang terus berkembang saudara, expand, berkembang, yang penuh energi, penuh semangat ya. Dan aku akan memberitahukanmu siapa engkau sebenarnya. Tuhan berkata waktu itu kepada Petrus. Ya Petrus itu ya katanya bulu yang digoyang-goyang, Petrus itu pengecut, Petrus itu ya hidupnya penuh kepalsuan, menyangkal Yesus, ngomongnya di depan Yesus, Yesus pokoknya aku yang, ya istilahnya bahasa saya, Yesus aku yang melindungimu ya, Yesus aku yang menolongmu, Yesus jangan khawatir, seolah-olah gitu loh. Petrus itu omongannya gede saudara, padahal pengecut Petrus itu, menyangkal Yesus. Nah Petrus itu saudara tiba-tiba dibongkar sama Tuhan hari itu. Ya the real Petrusnya ya. Siapa engkau sesungguhnya nih? Saya dibongkar hidup saya, the real Linda ya. Itu kelihatan semua saudara. Dan Tuhan beresin. Nah kemudian dikatakan, aku akan memberitahukan kepadamu siapa engkau sebenarnya. Engkau adalah Petrus. Petrus batu karang yang di atasnya, dahsyat banget. Aku akan mendirikan gerejaku. Gereja yang luas dan penuh energi. Bayangin Petrus engkau bakal jadi gembala yang besar. Makanya kan Tuhan Yesus ngomong Petrus gembalakan domba-dombaku. Engkau bakal menjadi gereja yang besar. Gembala yang besar ya gitu ya. Istilahnya Tuhan Yesus ngomong ada kekuatan yang powerful di dalam dirimu Petrus. Penuh energi. Bayangin saudara. Ini penuh energi ini adalah apa saudara? Kekuatan yang terus berkembang saudara. Jadi sejak pemulihan itu saudara, tiba-tiba saya dapati saudara. Itu akan saudara sadari. Ketika saudara di sini sembuh dan dibereskan, itu sesuatu yang lepas di dalam diri saya saudara. Tiba-tiba saudara, roh saya itu ya bisa naiknya cepat banget. Saudara, naik saudara. Di dalam doa, di dalam melayani saudara. Pergi saudara, ke pelosok-pelosok, ke desa-desa, ke pulau-pulau saudara. Ini saya umur berapa ya? Saya lupa kira-kira 10 tahun yang lalu apa 8 tahun yang lalu saya pergi naik Gunung Merapi ketinggian 3.000 lebih loh saudara. Kata jemaat saya, ibu hebat, ibu udah turun mesin katanya. Nah, anak saya 3 turun mesin kok sudah bisa naik di atas saudara. Ya saya penolong melengkapi Pak Petrus gak bisa naik ke atas, saya yang naik ke atas saudara. Tuhan berkata naik di atas, doa di atas di Gunung Merapi. Waktu itu Gunung Merapi mau meletus mengerikan saudara. Kita doa di sana. Dan tapi apa yang terjadi saudara, ketika saya mengalami pemulihan, sungguh benar-benar saya menyadari banget saudara. Ada kekuatan di dalam ini, saya tahu banget kekuatan Tuhan. Ya, tiba-tiba itu saudara itu tidak pernah terpikir melampaui ya dari yang saya pikirkan saudara. Saya bisa keluar dari batas yang selama ini membatasi saya. Saudara, orang yang kepahitan, orang yang jiwanya terus terluka, itu ada benteng di dalam dirinya saudara. Terus membatasi, benar gak? Saudara harus keluar dari situ saudara. Baru potensimu tergali. Engkau bisa maksimal di dalam Tuhan, percayalah saudara. Tapi sekali lagi saudara, saudara butuh berdoa dengan Tuhan. Amin. Ada kelebihan wanita loh. Kelebihan wanita apa? Wanita itu beda dengan pria. Wanita bisa berjam-jam berdua sama Tuhan. Bisa ngobrol berdua sama Tuhan.
Kita ya, ada seorang pria begini, seorang hamba Tuhan berkata begini, saya itu dulu waktu bertobat, enggak bisa saya itu ya merasakan kasih Bapa. Merasakan gini, maksudnya Bapa itu sebagai, saya mempelai dan Bapa itu, Tuhan itu adalah mempelai pria. Dipeluk gitu ya, atau membangun hubungan cinta gitu sama Bapa di surga. Sulit katanya, pikirnya kan laki-laki, masa sama laki-laki gitu ya saudara. Padahal kan bukan seperti itu ya, kita bagaimanapun mempelai Kristus gitu ya. Nah saudara, kalau kita wanita sama Bapak kita oke banget tuh, bener gak? Kita bisa ngobrol saudara, kita bisa cerita semuanya. Jadi saya berdoa saudara, sekali lagi, tiba-tiba saudara ketika saya ngalami yang namanya ya, ada sesuatu yang lepas di sini saudara. I am free. Aku merdeka di dalam Engkau, aku dibebaskan dan dilepaskan. Saudara, tiba-tiba saudara Tuhan memberikan mimpi-mimpi yang baru. Tuhan berikan penglihatan. Tuhan bilang, aku beri visi yang baru. Buka sekolah. Saya buka sekolah saudara. Tuhan berkata, buka pelayanan ini. Buka pelayanan ini saudara. Tiba-tiba benar-benar karunia ilahi itu saudara. Keluar semua saudara. Saya bisa berdoa, mendapat penglihatan, bisa melihat di masa yang akan datang. Tuhan memberikan pewahyuan, pengertian. Ajaib saudara. Saya berdoa saudara ngerti ini. Tiba-tiba saudara, ada pintu yang berabad-abad. Saya mendobrak dan menghancurkan pintu besi, pintu tembaga. Amin. Ada sesuatu kekuatan powerful, saya mau berkata. Saya berdoa, saudara mengerti ini. Yang mungkin, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bam, sesuatu terjadi saudara. Saya ingat tahun 2000 saudara, tahun milenium Tuhan berkata, duduk nak. Jam 5 pagi, jam 5 kurang Tuhan bangunkan. Duduk di sisi ranjang, berdoa. Aku akan buat sesuatu yang berbeda. Ada musim yang baru, new season. Ada terobosan yang baru Tuhan katakan. Tiba-tiba saudara, itu saya permulaan mengalami sesuatu yang ajaib saudara. Tiba-tiba janji-janji Tuhan yang saya perkatakan menjadi kenyataan. Firman Tuhan jadi nyata, roh menjadi daging saudara. Apa yang saya ucapkan di dalam roh diperkatakan bertahun-tahun jadi kenyataan. Saya punya sekolah, ada banyak hal dan bahkan hidup kami diberkati saudara. Saya punya energi yang maksimal, yang terus berkembang, tidak terhentikan. Ada satu passion, gelora, gairah, nggak bisa ditahan saudara di sini saudara. Kalau Tuhan sudah mau, ya Tuhan itu kan kadang, nak kamu lakukan ini, nak kamu buat sesuatu ini. Ada sesuatu yang nggak bisa ditahan. Saya pergi ke penjara-penjara, mendoakan anak-anak muda. Bayangin ya, anak muda itu dari kelas 4-5 SD, bayangin sampai SMA, sampai itu banyak sekali. Saya pergi ke situ saudara, satu penjara itu anak muda semua. Mengerikan saudara, masih muda membunuh. Seorang wanita dibully sama teman wanita, dibunuh bayangin teman wanitanya. Yang namanya aborsi, yang namanya nyuri motor, pencuri, ada di situ saudara. Tapi ajaib saudara, saya masuk semua. Saya mau berdoa saudara. Pastikan the real you are. Siapa kamu sesungguhnya di dalam Tuhan. Engkau harus mengerti itu. Sehingga hidupmu menjadi maksimal. Amin. Kita akan menjangkau saudara. Ada banyak jutaan orang-orang yang terluka. Ada banyak yang harus kita jangkau. Amin. Kita membantu menolong mereka. Menyembuhkan. Jadi apa yang kita alami sebenarnya Tuhan mau. Supaya kita bisa dipakai Tuhan menolong orang-orang yang lain. Amin.